Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudariku, para calon penghuni surga Firdaus bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tentu saja merasa bahwa rahmat Allah begitu luas, karunia Allah begitu agung, sehingga kita manusia yang hina, banyak dosa, banyak aib ini masih Allah perkenankan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, walaupun ada sebagian mungkin ketika di dalam bulan Ramadan masih berjuang untuk meninggalkan kenakalan-kenakalan. Namun Allah begitu sayang sama kita, begitu sayang Allah sama kita, dan kita tetap diberikan karunia untuk bisa menikmati manisnya iman, agar kita senantiasa memahami bahwa Allah adalah satu-satunya zat sandaran kita, sandaran hati kita, sehingga kita tidak butuh nampang kepada makhluk. Makanya di dalam hadis yang kita sampaikan, di antara ada amalan Ramadan adalah qiyam, yaitu qiyamul lail, yakni berdiri sholat di malam hari di bulan Ramadan. Sholat tarawih kita tadi malam, alhamdulillah, itu nikmat luar biasa. Sebagian orang sibuk dengan dunianya, dan Allah berikan kita nikmat tarawih. Dan ngomong-ngomong tentang tarawih, atau secara umum adalah sholat, maka kita takut terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berbicara tentang as-sariqu fis shalah, pencuri di dalam sholat. Ada pencuri di dalam sholat. Yakni di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, beliau bersabda, al-munafiq. Al-munafiq, yakni di antara tanda-tanda kemunafikan itu adalah naqus shalah, yaitu mematuk di dalam sholat. Ini Nabi bilang. Dan kita takut ketika kita sholat itu kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah kemudian setan menggelincirkan kita, karena mereka tidak rela kita itu dekat dengan Allah. Orang itu kalau sudah baik di dalam ibadahnya, maka kebaikan yang kencang tambah disuruh, ya, akhirnya remblong. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada sebuah risalah kecil yang saya bawa ini. Ini sebenarnya dulu risalah ini diajarkan oleh sahabat kami, yaitu Allahumma yarham Ustaz Azhar Reza. Semoga Allah merahmati beliau sekarang dikubur. Dan sebenarnya saya takut dengan buku kecil ini. Wallahi saya takut. Kenapa? Judulnya ngeri, Pak. Khawatir nyindir saya, Pak, ini, Pak. Ini karangan Syekh Al-Qarni. Yaitu buku ini berjudul Salasuna Alamatan lil Munafikin.
30 tanda kemunafikan. Saya belum berani ngajar kitab buku ini sebenarnya. Cuma sebagian-sebagian aja yang sekiranya saya mantap. Semoga Allah menyelamatkan saya dari apa yang saya sampaikan. Termasuk tanda ke-8 yang kita harus khawatir ini ada di dalam bulan Ramadan kita, yaitu nakrus shalah, mematuk di dalam sholat. Makanya mematuk yang dimaksud di sini adalah mengerjakan sholat yang sungguh jelas disebutkan ya oleh Nabi SAW, yaitu nakrus shalah. Itu al-munafiq nakrus shalah 4 rakaat. Dia mematuk sholat 4 rakaat. Alhamdulillah 2 rakaat. Enggak gitu juga maknanya. Yang penting adalah mematuknya. Makanya makna mematuk ini di dalam sholat yakni bercepat-cepat dia. Dia tidak khusyuk. Dia tidak ingin berlama-lama di dalam sholat, enggak kerasan di dalam sholatnya. Dia tidak menghayati sholatnya. Dia itu hatinya hanya sedikit saja dalam mengingat Allah, sehingga enggak kerasan mungkin ndang mari sholat. Kalau ketemu adzan rodok subuh, adzan mana? Enggak asal. Maghrib. Jadi menyambutnya itu sudah begitu. Ada isya. Dan ketika kalau sudah sholat, kepingin selesai. Cuma kalau marung, Pak, diimit-imit, ya. Apalagi yang terakhir pasti adalah lauk favorit. Ya, nasinya dihabisin dulu, nanti empelwatinya dipinggirkan. Itu kepingin berlama-lama menikmati. Enggak, ini bukan membicarakan jenengan, ya, orang yang lagi jauh, bukan orang buring. Sebelahnya buring, Membicarakan saya. Allah Akbar. Apalagi kalau nonton konser, itu kan ya bisa gitu. Baik, lagu terakhir saudara, lagi kan gitu. Kok bisa ya gitu? Subhanallah. Alhamdulillah min zalik. Dan kita ingin mati dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan yang tidak baik. Alhamdulillah min zalik. Makanya dikatakan oleh Sa'id Al-Qarni, yaitu dengan tanda-tanda seperti itu. Dia itu ketika sholat hatinya lalai, ruku ingat kontak, i'tidal ingat BPKB, sujud ingat karat, kemudian mau salam ingat sepatu. Subhanallah. Sedikit di dalam ingat Allah dalam sholatnya dia lalai. Alladzina hum an salatihim sahun. Makanya sebelumnya kan dikatakan wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Juga bisa orang sholat kok celaka, itu gimana? Bukan sholatnya yang celaka, tapi sahun, dia meremehkan sholat. Ketika mau datang sholat sudah diremehkan, sholat adzan dikumandangkan dia remehkan, apalagi sholatnya. Tuh Allah Maha tahu tentang diri kita. Bapak Ibu pun tersinggung, ini nyeramain saya sendiri. Cuma saya dikasih mic gitu aja, ya, jangan tersinggung gitu. Ya, kalau kira-kira nggak kuat, ya baru bendera putih gitu. Ya, ini saya nyeramai diri saya sendiri. Dan dia di dalam sholatnya tidak mengagungkan menghadirkan keagungan Allah. Allahu Akbar itu. Jadi takbiratul ihramnya saja sudah rasa-rasa. Padahal takbiratul ihram itu sakral luar biasa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Hendra Ubay kecil sekali. Itu tidak dihadirkan. Allahu Akbar. Dan enteng gitu. Padahal kalau kita pernah upacara bendera itu komandan datang. Siap. Itu kurang satu harokat saja disetrap. Coba ya. Kalau enggak, ditelembuk kalau komandannya.
bagaimana takbiratul ihram? Apa maknanya takbiratul ihram? Takbir, di mana takbir itu adalah takbir pengharaman, takbiratul ihram. Maka kita ketika sudah takbir Allahu Akbar, kita mengharamkan perbuatan-perbuatan apapun yang berhubungan dengan dunia. Karena kita sedang membesarkan Allah. Coba mulai awal kita nggak boleh salah. Nanti kalau ada gangguan kekhusyukan gampang balik, itu dari takbiratul ihram. Karena apa? Menghadirkan keagungan untuk meninggalkan ciri-ciri kemunafikan di dalam orang-orang yang sholat. Allah Akbar, coba kita nikmati. Masya Allah, enak. Allah Akbar. Maka ketika kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dunia akan tampak kecil. Seketika hutang lupa. Tapi bukan berarti lunas ya. Cuma sumpah-sumpah itu hilang. Seketika yang mahasiswa hadir di sini, dosen-dosen kilo itu lupa. Revisian dirobek-robek lupa. Kalau yang mahasiswa hadir tadi, seketika bunyi token itu kita akan lupa. Tapi tetap diisi loh ya. Maksudnya ketika kita Allahu Akbar benar-benar menghadirkan keagungan Allah, maka dunia tanpa remeh di hadapan kita. Menghadirkan keagungan, kehebatan dan kedudukan Allah. Dan semua yang dikatakan oleh Syekh A'id Al-Qarni ini merupakan ciri kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Itu tadi, cepat-cepat, tidak khusyuk, tidak berlama-lama, tidak menghayati, hatinya hanya sedikit saja dalam mengingat Allah, hatinya lalai, tidak menghadirkan keagungan kehebatannya Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dia mengatakan di dalam kitabnya beliau Madarijus Salikin. Ini salah satu kitab yang mengobok-ngobok hati yang keruh, terus disaring. Ini panjenengan kalau nemu di pameran buku namanya Madarijus Salikin, panjenengan baca habis, insya Allah hati kita akan jadi bersih, insya Allah. Kotor ya ditobati lagi, ngaji lagi, ketemu ulama, ketemu orang soleh, gitu aja terus. Seseorang mengerjakan sholat, kata beliau, di samping saudaranya dalam satu shaf, di belakang imam yang sama, namun sholat antara keduanya amat jauh berbeda. Padahal satu shaf di belakang imam, maka bagaikan jauhnya antara langit dan bumi. Kenapa begitu? Karena hati yang berbeda. Hati orang yang pertama terdapat keikhlasan, rasa cinta kepada Allah, rindu, merasa diawasi oleh Allah, dan rasa takut kepadanya. Itu hati orang yang pertama. Sedangkan hati orang yang kedua adalah penuh dengan kelalaian, jauh dari Allah dan jauh dari mengingat kematian. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka jamaah barakallahu fikum, di antara hal itu ternyata ada runtutan panjang di luar sholat. Ada runtutan panjang di luar sholat. Karena di dalam sholat dia lalai, tidak mengagungkan Allah. Ternyata ada kaidah. Di antara runtutan itu ada kaidah tanda-tanda kemunafikan. Apa itu? Al-ihtimamu bi-dhahiri wa ihmalul batin. Ini kaidah. Di antara tanda kemunafikan yaitu lebih memperhatikan penampilan zahir dan dia mengabaikan yang batin. Karena di luar sholat dia punya begitu memang karakter. Al-ihtimam bi zahir, mementingkan yang zahir, wa ihmalul batin, meremehkan yang batin. Sing penting casing, pokoknya casingnya glowing, mengkilat. Oh, ini bukan bicara skincare, Bu. Poso-poso jangan sensi. Maksudnya itu semuanya pokoknya kalau casing packagingnya itu harus oke. Ya itu boleh gitu. Maksudnya ini kan kaidahnya mementingkan yang luar saja. Tapi masalah batin,
batin itu kan satu akar dengan baton. Baton perut, jeroan, masalah jeroan. Makanya di antara tanda seperti ini ada dia memperhatikan penampilan zahirnya saja, mengabaikan yang batin. Pada zahirnya pakaian mereka demikian bagus dan menarik, tapi batinnya mereka kosong, katanya Sa'id Al-Qarni. Islam, makanya Islam sebenarnya tidak melarang umatnya untuk memakai pakaian bagus. Justru dianjurkan kalau dia mendapatkan nikmat, dia tahadduts bin ni'mah. Kalau rezekinya nambah, ya nggak boleh tidak menampakkan nikmat. Allah senang banget. Ya, ganti pakaian yang lebih bagus, ganti tas yang lebih bagus, ya boleh-boleh saja. Karena itu bentuk menampakkan nikmat. Baik. Namun perkara yang batin hendaknya menjadi yang utama. Perkara yang dalam itu adalah utama. Baru setelah itu zahir insya Allah akan mengikuti. Nah ya, kalau di teko itu isinya bagus, dituangkan pasti akan bagus. Kalau di dalam teko itu isinya manis, maka dituangkan isinya manis. Itu pasti nanti kalau muncul memulainya dari dalam, karena pasti akan mengeluarkan sesuatu yang sesuai dengan isinya di dalam. Beda kalau orang itu prinsipnya dari luar. Contoh, ketika mobil itu sebenarnya kerangkanya keropos, ya besi-besinya keropos didempul, ya tentu saja akan hancur pada waktunya, cepat akan hancur cepat pada waktunya. Beda kalau semua itu dimulai dari dalam. Oh, rokok ini diganti begini, karena ini sudah keropos, diganti rokoknya. Terus setelah itu kaki-kakinya kuat, shock breakernya pokoknya Masya Allah. Baru setelah itu didempul, dipoles, dicat, Masya Allah. Dan nggak masuk akal orang itu mau mulai dari luar, terus setelah itu berharap dalamnya akan terpengaruh dari itu nggak masuk akal sama sekali. Contoh ini baru saya mau ngomong skincare dulu. Baru, nggak ini contoh gini. Orang itu mengharapkan kulitnya bening putih, seger, akhirnya pakai skincare, serum vitamin C, anti aging, ya, day cream, night cream, semuanya itu, semuanya diteblok ke wajahnya. Tapi dia kurang air putih, dia nggak suka sayur, dia kurang buah, dia suka begadang, maka akan beda dengan orang yang memulai dari dalam. Senang olahraga, air putih cukup, ya, buah juga cukup, kasih sayang cukup, Masya Allah. Itu dipoles sedikit aja, wah Masya Allah, glowing benar. Tapi nanti kalau dijejerkan dua orang nih, sehingga ini pokoknya 6 bulan. Pola hidupnya tidak bagus, yang A ini. Yang B, pola hidupnya bagus, skincare-nya skincare biasa. Iya. Oh, bukan itu, saya nggak nyebut merek itu. Ada lah pokoknya. Mau saya sebut ini, saya nggak ada kesepakatan endorsement gitu. Pasti kelihatannya beda. Insya Allah kelihatannya beda. Wah, ini yang A ini bisa jadi sampai usia 50 tetap tampak luar biasa, tapi osteoporosis dia. Kecekluk titik, waduh, operasi. Ngoten. Ngaji opo iki carane gitu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku, penting sekali memulai dari dalam. Penting sekali. Makanya semua ulama itu dari dulu sudah, bahkan para sahabat itu senang sekali pembahasan-pembahasan yang mulai memperbaiki hati.
periode Mekah itu adalah periode dakwah tentang memperbaiki SDM, bukan infrastruktur, tapi SDM. Itu periode Mekah. Bagaimana pola pikirnya, bagaimana menyikapi hidup, bagaimana mereka lebih cinta kepada akhirat daripada dunia, bagaimana mereka menyikapi dunia itu di genggaman tangannya bukan di hatinya. Masya Allah itu. Baru setelah itu di periode Madinah diajak dirikan daulah. Ya nggak akan merusak karena dari dalam pemikiran itu beda. Kalau setelah membangun sesuatu itu dari luar dulu, dibangun ini, ditinggikan tubuhnya, bangunannya nyakar langit. Kita kan sudah pengalaman banyak. Dulu dibangunkan telepon umum ya dirusakin ya, halte ya pesing, taman ya rusak. Bahkan yang sampai sekarang saya sedih, mulai saya pertama kali di Malang kuliah sampai sekarang yang saya bikin sedih, di marka jalan itu kan ada bendol-bendol lampu untuk ya hilang itu. Gak siap karena tidak dimulai dari dalam. Sebagus apapun program, kalau tidak dimulai dari SDM, program itu gak akan jalan. Seandainya jalan, pasti akan dirusak sendiri oleh timnya, karena tidak dimulai dari dalam. Jadi pokoknya kita mau bahas apa aja, selalu harus dimulai dari internal. Internalnya guyup dulu, hati ke hatinya bagus dulu, baru kemudian kita bikin program. Rasulullah kayak gitu. Persahabatan di kalangan sahabat-sahabatnya luar biasa, satu frekuensi, bikin program aja, ikut ya Rasulullah begitu. Karena batinnya diperhatikan, perbaikan batinnya di periode Mekah itu luar biasa. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu melihat mereka, tubuh mereka itu akan membuat kamu kagum, gitu ya Allah. Jadi Allah menggambarkan, seandainya engkau melihat mereka, mereka itu mengagumkan dari sisi fisik. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, maka dikatakan ka'annahum khusyubun musannada. Seakan-akan mereka itu kayu yang tersandar. Itu pokoknya mengagumkan dari sisi fisiknya, dilihat aja, waduh ini bagus ini. Jasnya ini mahal ini jasnya. Waduh, ini perhiasannya luar biasa ini. Wah, kalau retorika bagus, presentasi luar biasa, runtut, pinter kata wawasannya luas. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Humul adu fahdharhum. Tapi mereka adalah musuh, hati-hati kamu pada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan petunjuk kepada kita agar kita itu tidak mampu silau, tidak gampang silau terhadap tanda-tanda fisik. Qatalahumullah, Allah membinasakan mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari situ? Nah gini kan, ada orang itu gampang menghargai orang lain karena melihat fisik. Pokoknya tampilan pertama, wah ini jos ini, sepatu ini gila, wah mantap, wah ini najis, wah ini. Akhirnya dari penampilan itu, wah mobilnya masya Allah luar biasa ini, Tesla,
Karena melihat penampilan itu langsung hormat. Ji, monggo ambil jempol, maka 2 jempol. Nggak perlu milih kancane juga. Nyala situ, monggo memiliki uang. Tapi kalau sudah melihat orang pakaiannya biasa, agak lusuh, padahal kita nggak tahu kualitas hatinya di hadapan Allah. Itu beda. Ya, mau cari siapa? Ya, mau berjauh Allah Akbar. Ini tanda-tanda kemunafikan di dalam diri kita. Melihat orang itu dari fisik. Padahal seandainya kita melihat orang dari fisik, terus kemudian kita bisa menilai semacam itu, bagaimana dengan Ibunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha? Dia putrinya Rasul, penghulunya para ibu-ibu di belakang ini di surga nanti. Tapi pakaiannya bertambal, Bu. Beliau miskin, tangannya itu ngapal, Bu. Tangannya ngapal. Padahal ahli surga putrinya Rasul. Kenapa begitu kok bisa ngapal? Kalau mau makan giling gandum dulu. Siapa wanita yang lebih mulia daripada beliau saat ini? Dan bahkan siapa manusia yang lebih mulia daripada Ibunda Fatimah? Suaminya Ali bin Abi Thalib pernah telat Jumatan gara-gara nunggu pakaiannya kering. Allah Akbar. Cuma satu pakaiannya. Makanya kemudian rukuknya Rasulullah sampai ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggu Ali bin Abi Thalib. Itu Islam, yaitu mengangkat derajat seseorang bukan karena pakaiannya, bukan karena dia raja, tapi karena ketakwaannya, karena mengutamakan yang batin daripada zahir. Kita memuliakan orang karena kita melihat fisiknya. Subhanallah, kita taubat. Ada kemunafikan di dalam diri kita. Terus misalkan ketemu seseorang, dilihat, belum mengerti, belum kok abang situ. Kopral lagi. Subhanallah. Terus kalau sementara ada tanda bintang 6, yang 4 di sini, yang 2 di elek. Ya Allah, hormat subhanallah. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda kemunafikan menakutkan. Tapi Allah saja orang lain bisa sendiri. Mek dikai mik gitu, saya ulangi. Maka di antara runtutan yang lain, yaitu tanda-tanda kemunafikan adalah at-tasasuhut tamalluk wa tasyadduq, yakni orang yang suka memfasih-fasihkan, memanis-maniskan, memberat-beratkan dalam rangkai perkataan. Hati-hati, ini adalah salah satu tanda kemunafikan. Pokoknya ngomong ini sudah fasih-fasih jadi ketok. Jadi kalau kita melihat ekonomi global saat ini ada serangan Jadi dia lebih fokus di sana. Dia tidak lebih fokus daripada kualitas dirinya di dalam thaqafah. Jadi sengaja begitu diberat-beratkan perkataannya agar tampak hebat. Maka setan akan menggelincirkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah berfirman di dalam perkara ini, ya, Sya'id Al-Qarni masih menggunakan ayat yang sama di dalam surat Al-Munafiqun ayat 4. Yaitu wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, ini takjub sama jasad. Wa yaqulu tasma' li qaulihim, ini tasma' li qaulihim, kalau engkau mendengarkan perkataan mereka, ka'annahum khusyubun musannadah, seperti kayu yang bersandar. Maksudnya itu kita melihat itu dia kokoh, hebat, ya. Dan di Al-Quran kalau mengibaratkan pakai kayu itu berarti istimewa, karena di Jazirah Arab minim kayu.
Makanya hotel-hotel di Mekah Madinah itu golongannya Hilton dan lain-lain itu yang Hilton yang di Jabal Omar sama itu kan di depannya ada kayu jati di pintu-pintunya. Itu untuk apa sih sebenarnya kayu jati itu? Untuk menunjukkan ini loh berkelas. Kayu itu simbol kelas. Karena kayu apa di sana? Ya kayu kurma. Oh, iya. Makanya jamaah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan nuhina 'anit takalluf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu melarang kami dari berlagak saat berbicara. Itu larangan dari Rasul dan ini adalah larangan yang haram. Bahkan perkataan dan bahasa tubuh kita ini diatur oleh hati dan kita mohon kepada Allah agar hati ini baik sehingga kita atur perkataan ini agar nanti arahnya tidak takalluf, yaitu berlagak memberat-beratkan. Kita atur perkataan gerakan kita agar tidak berlagak. Makanya perkataan mungkin biasa, tapi bahasa tubuh dan apa namanya retorika narasinya tampak belakang. Contoh ya, ada satu kata yang saya peragakan dua biar paham. Yang pertama adalah saya ini. Yang kedua, saya ini guru atau saya ini. Itu sudah kan? Terus tangannya kayak gini. Saya ini. Dan kita ngatur itu agar tidak berlagak. Karena Rasulullah melarang dalam hal apapun, termasuk dalam bicara. Saya ini, kita tidak beda. Masya Allah. Bagi Umar bin Khattab dan orang-orang Arab waktu itu, ini tantangan luar biasa. Apalagi Umar radhiyallahu anhu, manusia ahli surga. Dia sudah tubuhnya tinggi besar, orangnya sangar, ya, tapi harus lemah lembut. Itu kan tantangan luar biasa, tapi patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Rasulullah itu SAW mencela orang yang memberat-beratkan diri dan dalam rangkai pembicaraan, yang maksudnya berlagak, bukan menata omongannya, bukan, tapi berlagak. Makanya salah seorang ahlul ilmi mengatakan, ini dinukil oleh Syekh Al-Qarni, orang yang bertele-tele dalam berbicara lantaran sombong, arogan, dan dia meninggikan diri di hadapan manusia, yakni dengan tidak mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memberat-beratkan diri dalam merangkai kata, dan suka memfasih-fasihkan ucapan saat bermajelis, berlagak saat bicara, itu tanda-tanda yang disebutkan oleh ahlul ilmi. Sekarang dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan al-'ayyu wal haya syu'batani minal iman. Kerendahan hati dan malu merupakan dua cabang keimanan. Ini enggak bahas ranting, ini cabang. Cabang lebih besar daripada ranting. Pokoknya kalau dia rendah hati, dia malu, ini cabang dari keimanan. Wal baza'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Sedangkan berkata kotor, misuh, berkata-kata yang tidak baik, dan banyak bicara merupakan cabang dari kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau sudah orang rendah hati, ini kan mulai dari dalam. Itu nanti apapun munculnya rendah hati. Dia tidak akan fokus terhadap takjub terhadap dirinya sendiri, takjub terhadap karya-karyanya, buku-bukunya, prestasi-prestasinya. Tapi mereka akan mengatakan ketika dipuji, hebat ya samanya dapat Nobel, sama adalah profesornya profesor. Profesor tidak tahu
hebat dia akan mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku, bukan karena aku. Karena memang saya dari awal lahir bayi bodoh, nggak bisa mikir apa-apa, telanjang, nggak bawa apa-apa dilahirkan, nggak bawa BPKB, surat tanah, SHM dan dibawa. Dan ketika meninggal nanti saya dipendem, dimakan cacing. Dan ketika hidup kemana-mana saya membawa kotoran di perut. Itu akan menjadi mindsetnya dia, karena memulai dari dalam. Kemudian dia malu, yang terakhir malu, al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Sehingga kalau sudah prinsipnya malu, mau kemana-mana orang akan suka sama dia. Kumpul sama jadi tamu, katanya mau ngambil lauk 5 malu. Waktu ditraktir, ini tantangan ini adabnya kalau ditraktir, mau ngambil makanan yang mahal malu ya. Ya, adabnya ditraktir itu ngambil makanan yang biasa, itu adabnya. Maka akan menyenangkan hati. Karena malu ketika mau melakukan sesuatu yang boleh tapi kurang pantas. Karena ini perkara adab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga momen Ramadan adalah momen sekolah, mensekolahkan hati kita sehingga kita menjadi wisudawan Ramadan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, ada pertanyaan ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan hati tadi berbicara hati yang kurang bagus dari dalam. Ada beberapa ustadz ini menganalogikakan seperti juga atau barang yang sudah berkarat, ya kan, berkarat gitu. Nah itu kan susah membersihkannya karena sudah terlalu lama. Ya. Nah, tipnya agar kita menuju ke yang baik tadi, yang lembut, yang dari dalam lah itunya, itu seperti apa, Ustaz? Masya Allah, pertanyaan bagus. Sekaligus ini nasihat mengingatkan saya, hati yang berkarat itu pernah disebutkan Nabi di dalam hadis. Untuk mengikir karat itu dengan 2 hal, yaitu zikir dan tilawatul Quran. Itu resep dari Nabi SAW. Untuk mengikir hati yang berkarat yaitu zikir dan tilawatul Quran. Makanya kata para ulama, karakter ulama Quran itu hatinya lembut, mudah nangis, mudah dinasihati. Tapi orang yang jauh dari Quran dijamin anyel kandhane, dijamin. Mau diajak ngaji sulit, diajak sholat sulit, dinasihati ini dia merasa lebih baik daripada yang menasihati. Ya, maka 2 hal ini. Kalau kita merasa sumpah, keruh hati ini, sudah kok hidup rasanya kok hamba, maka obatnya adalah zikir dan tilawah Al-Quran. Makanya Ramadan disebut madrasah karena di situ ada Al-Quran. Masya Allah lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan bagus, memotivasi saya untuk semakin mengikir karat di dalam hati saya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.